balik lagi bersama aku, Ayu, di program Ini Bisa. Ini Bincang Santai. Mohon maaf ya, seharusnya hari ini yang mengisi acara adalah Bang Jahit. Tapi berhubung Bang Jahit sedang ada urusan, maka aku di sini bakal gantiin Bang Jahit. Tapi tenang aja, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Penasaran kan? Ini dia Lahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Waalaikumsalam. Boleh dong Mi, kenalan dulu ke teman-teman kita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Agusti Lahmi Nasution, biasa dipanggil Lahmi. Nah, saat ini aku sedang duduk di bangku kelas 12 di sekolah SMA Negeri 1 Rantau Selatan. Nah, kalau teman-teman belum tahu, Lahmi ini merupakan salah satu duta bahasa pelajar kategori media sosial ya, Mi? Bener banget, yuk. Nah, sekarang mau tanya dong, Mi, lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang ini lagi sibuk tentunya itu karena kita juga sama kan, yuk, kan di bangku kelas 12, jadi tentunya sibuk dalam mempersiapkan hal-hal untuk menuju ke perguruan tinggi seperti SNMPTN, SBM, dan juga lagi sibuk belajar daring karena kan kita juga baru-baru ini dipakai SIP balik ya, ya dipakai SIP karena benar. Jadi ya sibuk itu sih kan, juga sibuk dalam mempersiapkan UTBK ya. Jadi belajar ya, juga. Kamu juga gitu berbagai kuda, iya betul. Nah, jadi kita mau tanya-tanya nih, langsung aja ya. Okay. Sebenarnya duta bahasa itu apa sih, Mi? Oke, kalau menurut aku sendiri, duta bahasa itu merupakan ajang pemilihan yang digelar oleh instansi pemerintahan, yaitu salah satunya Balai Bahasa, untuk mencari generasi-generasi muda ataupun bibit-bibit generasi muda untuk dapat mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga untuk menggiatkan tentang gemar literasi terkhusus pada kalangan muda. Nah, itu merupakan pengertian dari duta bahasa yuk. Dan kalau untuk duta bahasa Sumatera Utara itu sendiri adalah ajang pemilihan yang merupakan kerjasama antara Balai Bahasa Sumatera Utara dengan organisasi yaitu Duta Bahasa Sumut untuk mencari bibit-bibit generasi muda yang dapat meneruskan tugas mereka untuk mengkampanyekan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tentang pentingnya literasi. Nah, kamu tahu nggak yuk, kalau di Sumatera Utara ini sendiri itu duta bahasa itu terbagi dua, yaitu duta bahasa Sumut Sumatera Utara dan juga duta bahasa pelajar. Salah satunya yang aku ikuti ini benar. Jadi nggak semua provinsi di Indonesia menyelenggarakan duta bahasa pelajar ini yuk. Dan salah satunya Sumatera Utara, hebat banget kan? Wah, bangga banget ya jadi ada Sumatera. Nah, jadi kan tadi Lahmi bilang kalau duta bahasa itu terbagi dua, pelajar dan duta bahasa yang biasa nih. Iya, kalau boleh tahu apa sih yang memotivasi Lahmi sehingga mau ikutan untuk duta bahasa pelajar ini? Sebelumnya aku itu nggak tahu tentang apa itu duta bahasa dan aku juga belum pernah mendengar apa itu duta bahasa sampai ketika waktu itu ada dua siswi Labuhan Batu dan Ayu juga ikutan kan waktu itu ngadain sosialisasi ke sekolah kami berdua guys, yaitu di SMA Negeri 1 Rantau Selatan. Mereka itu merupakan duta bahasa Sumatera Utara tahun 2019. Jadi mereka bertugas ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tentang pendaftaran duta bahasa ini sendiri. Jadi waktu itu waktu mereka menjelaskan itu aku merasa tertarik, kayak ini tuh passion aku, ini tuh kayak emang hobi aku berbicara di depan umum gitu ya. Dan juga alhamdulillahnya kayak mereka bilang yang harus ada kriterianya itu aku rasa cocok di aku. Jadi aku mencoba jumpain bagian wali kelas aku. Iya benar. Disaranin untuk juga daftar. kan? Ya, Ayu juga nih guys. Ayu juga kan yuk hari itu. Jadi kan kita ada berapa orang ya semalam itu? Empat. Nah di situ jadi aku mulai tertariknya di situ guys. Dan aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini, sampai bisa ke Medan. Benar. Nah kan kita udah tahu tadi kalau Lahmi salah satu duta bahasa pelajar nih. Pastinya teman-teman juga penasaran dong tahapan apa aja yang udah Lahmi lalui untuk bisa jadi sampai sekarang. Jadi tahapan yang aku lalui itu pertama itu mendaftar ya melalui website resmi Duta Bahasa Sumut. Setelah itu nanti mereka akan melakukan audisi ke daerah-daerah di Sumatera Utara, salah satunya di daerah Labuhan Batu. Nah, untuk Labuhan Batu itu sendiri, waktu itu audisinya di Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Waktu itu audisinya itu diselenggarakan 1 hari, jadi itu ada tes
bakat. Jadi kalian itu yang mau ikutan bisa menampilkan bakat yang kalian punya. Misalnya itu nggak terbatas guys. Jadi bisa Dan nggak nyanyi. ditentukan ya. Ya, Ayu juga hari itu apa yuk? Ya, baca puisi kita. Oh iya, iya. Jadi hari itu aku ikut baca, waktu itu bakatnya nampilin baca puisi. Nah setelah itu ada tes wawancara. Wawancara itu tentang ditanyain kayak, itu tiap orang beda sih. Itu ditanyain kalau nggak salah, kalau aku sendiri itu ada 3 bahasa, itu bahasa daerah, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Bahasa daerahnya itu bahasa yang kalian mungkin bisa kalian kuasai. Waktu itu aku bahasa Batak. Ya, itu sesuai yang kita cantumkan di pendaftaran ya. Iya benar, itu dicantumin di pendaftaran. Nah setelah itu nanti ada pengumuman. Setelah pengumuman nanti itu kita disebut dengan semifinalis guys. Jadi kalau udah jadi semifinalis, nanti itu disaring lagi menjadi finalis. Nah waktu audisi kedua itu aku berangkat ke Medan. Hari itu sama 2 rekan aku lainnya didampingi oleh sekolah. Waktu itu udah di sana itu tesnya itu ada tes cuman wawancara doang. Waktu itu wawancaranya juga sama waktu kayak audisi di Labuhan Batu, hanya tentang ditanya-tanya mengenai apa tujuan kamu masuk sini, kalau udah masuk di sini mau ngapain kayak gitu kan. Terus cita-cita kamu ke depannya apa? Nah, itu doang. Nah, setelah itu nanti kalau udah lulus, setelah itu disaring lagi dan kita menjadi finalis. Nah, dari situ ada 16 orang yang akan bertanding lagi ke Medan dan itulah untuk memperebutkan gelar-gelar. Salah satunya gelar yang aku dapetin sekarang, yaitu Duta Bahasa Media Sosial. Berarti waktu wawancara tahap kedua itu nggak pakai 3 bahasa lagi ya? Kalau kita kan waktu tahap pertama, pakai. Cuman waktu itu kalau aku sendiri itu bahasa Inggris sama Indonesia. Ada bahasa daerah juga. Iya, bahasa daerah Batak, Inggris, Indonesia. Nah, setelah jadi finalis itu apakah daftar ulang lagi atau gimana? Iya, daftar ulang lagi. Itu kan setelah itu kita ke Medan lagi. Di situ ada di karantina selama 3 hari. Di situ kalian akan dibekali tentang ilmu-ilmu mengenai kebahasaan. Aku juga hari itu ikut kesempatan ikut tes uji kemahiran bahasa Indonesia. Di situ, iya, jadi juga pengalaman yang benar-benar tidak terlupakan. Jadi kira-kira di karantina itu ngapain aja sih nih? Misalnya mau tanya juga suka dukanya. Sukanya dulu deh, dulu. Sukanya banyak ya yuk ya, kayak jumpa banyak teman baru dari berbagai daerah di Sumatera Utara, seperti kayak dari Batubara, dari Medan, banyak pokoknya di Sumatera Utara. Hampir satu Sumatera Utara itu ikut gitu kan. Terus yang kedua itu bisa jumpa orang-orang hebat di sana yang bener-bener kayak kalau merasa kita di sini kayak udah kayak merasa kita itu di sana itu udah gimana ya bilangnya. Kalau misalnya kita merasa di sini kita udah merasa hebat dan di sana kita jumpa jauh lebih kayak merasa kecil gitu loh. Bukan apa-apa ya. Iya, benar-benar. Nah, di situ terus juga kesempatan tentang diberi wawasan-wawasan mengenai kebahasaan, juga berkesempatan ikut tes uji kemahiran bahasa Indonesia. Jadi kalau kita merasa kita ini orang Indonesia kan ya, pastinya waktu tes UKB itu kita dapat poin tinggi, nyatanya salah. Karena yang baik itu belum tentu benar. Artinya bahasa yang kita gunakan selama ini itu ternyata banyak kesalahan dengan yang sebenarnya dari kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi itu. Nah, kalau boleh dijelasin dong tentang UKBI-nya. Kira-kira tesnya itu apa aja kira-kira? Misalnya pilihan berganda, atau ada esainya, atau ada tes berbicara, wawancara, atau gimana? Kalau UKBI itu kalau kalian tahu TOEFL, nah kayak gitu. Tapi TOEFL itu versi bahasa Indonesia. Jadi ada tes mendengarkan, terus kayak menyesuaikan padanan kata gitu, tes kata-kata baku dan sebagainya. Jadi hampir sama-sama TOEFL, tapi bedanya kalau TOEFL itu kan bahasa Inggris. Kalau ini versi bahasa Indonesianya. Oke, kalau dukanya apa nih dukanya? Dukanya itu sendiri kalau menurut aku nggak ada ya, nggak maksudnya. Ya benar. Dukanya bener kayak kalau dukanya ya ada lah, ada kayak. Mungkin waktu di karantina kayak ketika dibuat kelompok-kelompok ada yang Slack atau apa gitu. Kalau dalam hal pertemanan nggak ada, cuman kayak ya jauh dari orang tua selama kurang lebih 4 hari ya yuk. 4 hari terus kayak itu bangunnya itu kan jauh ya. Jadi kalau bangunnya itu harus dari pagi, harus persiapan, juga deg-degannya luar biasa, bener kan yuk. Nah, jadi harus persiapan itu sih yang suka dukanya. Oh iya, waktu itu juga karena kan hari itu sebelum ke Medan kan daring daring. Jadi waktu daring itu tuh kayak bener-bener dari sore kadang sampai jam 10 malam itu ya di depan Zoom doang gitu. Jadi paling suka dukanya kayak ya rasa pening mungkin ya karena keseringan di depan layar gitu doang sih. Tapi lebih banyak menurut aku lebih nggak terhingga sukanya sih pada dukanya. Kalau sekarang nih Lahmi kan udah nggak maksudnya nggak berhubungan lagi dengan
teman-teman yang di Duta Bahasa. Dan sekarang masih kontakan gitu nggak kira-kira? Atau misalnya buat suatu kegiatan nih, kita buat ini dong gitu. Pernah nggak ada kepikiran gitu? Kalau kontak-kontakan masih ya, karena kami juga tergabung dalam beberapa grup mengenai Duta Bahasa ini. Tapi kalau program kerja terakhir itu tahun 2021 kalau nggak salah, itu kunjungan ke perpustakaan. Tapi kalau untuk di luar Medan, di Medan paling calling-callingan ataupun komunikasi lewat media aja gitu. Kalau langsung ya gimana juga keadaan kan yuk. Tapi masih. Nah, Lahmi kan salah satu duta pelajar kategori media sosial nih. Jadi boleh dong kita ngomongin tentang media sosial. Apalagi anak-anak remaja kayak kita ini kan dikatakan paling tinggi grafiknya dalam menggunakan media sosial. Nah, menurut Lahmi sendiri gimana penggunaan media sosial pada umur tahap remaja seperti kita? Kalau menurut aku penggunaan media sosial bagi remaja terkhusus di Indonesia itu belum optimal ya Yuk ya. Kenapa aku bilang gitu? Sebagai remaja ya, media sosial, remaja itu sikapnya kan ingin tahu, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi menurut aku di media sosial tentunya kita bisa mencari apa saja yang ingin kita ketahui, baik itu positif maupun negatif. Nah, remaja ini terkadang tidak mengaplikasikan rasa ingin tahunya itu ke arah yang lebih benar gitu loh Yuk. Malah kayak misalnya lebih baik dia buka kayak scrolling media sosial seperti Instagram misalnya dan segalanya daripada mencari hal-hal baru ataupun wawasan-wawasan baru yang dapat memperkaya dirinya sendiri gitu sih. Jadi lebih ke emang bener-bener lebih ke fungsinya sendiri sih Yuk gitu. Berarti secara menurut Lahmi kurang optimal ya. Kalau Lahmi sendiri bagaimana menurut Lahmi? Diri sendiri udah optimal belum menggunakan media sosial? Belum. Belum ya. Ya karena kita akui sih, kadang ketika kita menggunakan media sosial, kita ngelihatnya apa, yang mau dicari apa itu berbeda gitu ya. Iya, kadang kalau lupa waktu kan Yuk. Iya benar. Scrolling Instagram itu palingan cuma 1 menit aja, sampai jam segini tiba-tiba udah lanjut. Apalagi kalau Instagram, TikTok, suka nggak tahu waktu kan Yuk. Apalagi kalau kita lagi daring kan, tugas itu dari classroom, otomatis kan ketika kita hidupi data, notif masuk, tergoda sama notif yang masuk nanti lah jadinya. Jadi tugas yang wajib diabaikan ya. Iya benar. Jadi menurut Lahmi gimana sih caranya ngefilter supaya kita itu bisa istilahnya menahan diri untuk tidak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang negatif? Kalau aku sendiri bagaimana cara memfilternya itu paling kalau untuk mensaring itu sendiri namanya media sosial kan itu sifatnya itu bebas gitu kan. Jadi kita tidak bisa misalnya hal ini walaupun nggak kita buka terkadang itu masuk kan, namanya juga bebas. Kalau menurut aku sih membentengi diri sendiri aja, kayak jangan membuka hal-hal yang negatif. Terus kan sekarang juga banyak aplikasi, aku juga gunain aplikasi yang bisa mengatur waktu kita. Misalnya kalau kita udah waktu lewat untuk menggunakan media sosialnya, dia bunyi sendiri. Aplikasinya otomatis tutup sendiri gitu. Jadi aku sempat gunain itu. Tapi itu cukup efektif. Tapi kalau aku sekarang sih lebih ke kayak menghapus sih aplikasi-aplikasi. Ya, benar. Menghapus tapi bukan lewat dari Google juga. Iya. Nah, media sosial itu kan bagian dari perkembangan globalisasi nih, yang mana saat ini kita berada di era 4.0 menuju ke 5.0. Nah, menurut Lahmi ada kemungkinan nggak sih bahasa Indonesia itu nantinya akan tergerus akan hal ini? Kita lihat contohnya aja deh seperti India yang saat ini rata-rata dari mereka itu lebih menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa ibunya. Menurut Lahmi sendiri bagaimana? Kalau menurut aku pribadi ya, tergerus itu balik lagi ke warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, jadi jika misalnya warga negara Indonesia lebih menyukai ataupun lebih sering menggunakan bahasa Inggris, dan tentunya ini kan akan semakin mempengaruhi yang lain. Nah, lama-lama juga nantinya bahasa Indonesia akan tergerus nih. Dan juga salah satu moto ataupun slogan dari Duta Bahasa ini sendiri itu kan mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia ini diletakkan dalam pertama artinya mengutamakan. Nah, dalam arti mengutamakan ini kan adalah mendahulukan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa yang lain. Jadi bukan artinya itu kita tidak boleh menggunakan bahasa Inggris. Itu tentu juga boleh, apalagi seperti yang Ayu katakan di zaman globalisasi, di mana kan sudah bebas.
menguasai teknologi, bahasa-bahasa luar itu sudah menjadi kewajiban apalagi bagi kita generasi muda. Namun pengutamaan ini sendiri artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia di masa-masa ataupun di saat-saat yang memang kita mewajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana tergerus atau tidaknya itu menurut aku kembali lagi ke warga negara Indonesia itu sendiri, karena jika bukan kita yang menggunakan dan melestarikan bahasa Indonesia, tentu siapa lagi? Ya, benar. Kita kan juga bisa ngelihat fenomena kayak anak Jaksel yang baru-baru ini kan, yang which is literally itu menurut Lami sendiri gimana sih? Boleh nggak sih ketika kita ngomong gitu kan, terus kita campur adukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan dalih ingin sekalian belajar bahasa Inggris ya, sekalian keren juga gitu. Kalau menurut aku bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tidak bisa dicampur adukan sih, karena dari kaidahnya dan juga dari tata penggunaannya itu berbeda gitu kan Yo. Jadi kalau misalnya menurut aku harus konteksnya sendiri sih. Kalau misalnya di Indonesia ya gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena kita juga sebagai warga negara Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Namun kasus baru-baru ini kayak gunain bahasa Indonesia yang baku itu hal yang ini nggak sih, kayak buat ini gimana ya bilangnya, kayak malu untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku yang benar-benar sesuai kaidah. Ayo juga nggak ngerasain nggak sih? Bener-bener. Kadang kalau kita kayak baku itu pasti dibilang ih nggak asik banget sih namanya gitu ya, gitu kan? Di lingkungan pertemanan lah ya. Padahal sebenarnya itu bisa melatih kita juga ya untuk memperbaiki bahasa kita gitu ya. Iya, membiasakan yang benar gitu, bukan membenarkan yang biasa, bener nggak sih? Iya. Dan penggunaan bahasa sendiri itu sangat berpengaruh juga ya untuk kita, terutama jati diri bangsa Indonesia saat berkomunikasi gitu. Benar. Nah, tadi kan Lami udah bilang kalau penggunaan bahasa Indonesia itu sebaiknya tidak dicampur dengan bahasa Inggris. Tapi ada nih beberapa kata yang ketika kita ingin ngomong pakai bahasa Indonesia tapi sulit mengartikannya. Misalnya kayak aku mau makan nugget. Nugget itu kan bukan asli bahasa Indonesia kan. Jadi menurut Lami bagaimana? Nah, menurut aku pribadi itulah perlunya kata serapan yuk. Artinya kata-kata dalam bahasa Inggris diartikan kembali ke dalam bahasa Indonesia. Karena kan bahasa Indonesia itu sendiri juga banyak menggunakan kata-kata serapan dari Arab misalnya, dari Inggris. Nah, itu dia. Jadi untuk nugget sendiri itu ada serapan katanya dan kata-kata lainnya juga ada yuk. Contohnya? Contohnya menurut aku itu kayak misalnya game, jadi game gitu kan. Terus kayak ikhlas juga itu kan termasuk dari bahasa Arab kan, tapi dibuat menjadi bahasa Indonesia dan digunakan udah seperti malah banyak orang mikir ikhlas itu merupakan bahasa asli Indonesia, padahal bukan gitu yuk. Kami tadi kan kita udah ngomongin tentang media sosial nih. Sekarang boleh dong kita ngomongin tentang literasi. Khususnya literasi anak-anak di Labuan Batu ini menurut Lami sendiri gimana sih? Kalau soal tentang tingkat literasi di Labuan Batu ini sendiri dikatakan bagus juga belum ya. Tapi kalau dikatakan buruk itu juga enggak. Jadi karena kan kalau untuk tingkat kemampuan membaca dan menulis anak-anak di Labuan Batu itu cukup tinggi, karena anak-anak sekolah dasar yang duduk di bangku sekolah dasar itu rata-rata hampir semua juga udah bisa membaca dan menulis. Tapi kan dalam arti literasi ini sendiri kan bukan dalam hal membaca dan menulis, tapi lebih dari itu. Misalnya kayak mengembangkan kreativitas diri, seperti membuat puisi, menulis buku. Nah, anak-anak Labuan Batu kurang dalam hal itu. Contohnya aja kayak kafe-kafe nih, lebih banyak pengunjungnya kan daripada perpustakaan daerah Labuan Batu. Karena aku juga pernah ke situ juga, Ayu juga sering kan ke situ? Pernah sih, pernah. Iya, juga sepi pengunjung kan. Nah, kalau masalah taman baca, contohnya taman baca aja di Labuan Batu itu banyak, cuman seperti kurang dimanfaatkan ya. Karena mungkin perbedaan konteks literasi bagi mereka dengan arti literasi sesungguhnya itu berbeda gitu. Jadi kalau untuk bagi mereka mungkin taman baca itu yang menyediakan buku, kalau ada yang datang baca gitu. Sebenarnya lebih dari itu kalau untuk hal arti literasi itu sebenarnya gitu. Nah, kalau Lami sendiri suka baca buku? Suka baca buku. Boleh tahu dong buku favoritnya? Kalau buku favorit aku itu yang sampai udah banyak baca buku, tapi aku suka lebih genre romance yuk, kayak novel gitu. Oh iya, tahu. Kalau untuk fiksi-fiksi gitu aku kurang suka. Jadi kalau untuk sampai sekarang ya aku sampai sekarang masih ingat itu buku Surat Kecil Untuk Tuhan itu dari kisah nyata kan. Tahu nggak? Iya, tahu. Aku sampai sekarang belum bisa move on lah istilahnya dari cerita. ya? Iya. Bukan. Siapa sih nama tokohnya?
si Keke. Oh iya, oke. Terus juga karya-karya Terelie itu kan bagus, iya. kayak dan sebagainya gitu. Bumi, hujan, bulan. Nah, aku suka karya-karya kayak gitu. Ayu sendiri kan juga suka baca buku ya? Iya. Nah, Mi, kita kan tahu nih kalau anak muda itu dikatakan sebagai agen perubahan, terutama kita yang masih remaja ini kan. Tapi menurut Lahmi gimana sih? Apakah anak-anak muda Labuan Batu itu sudah produktif dalam menciptakan karya dan juga meningkatkan kreativitas? Karena ada beberapa contoh nih, kalau Lahmi misalnya belum tahu, ada yang namanya Isabel dan Melati, dua anak muda dari Bali yang berhasil mengubah kebijakan pemerintah di sana. Nah, untuk teman-teman juga nih pasti yang berada di Bali tahu kalau misalnya kita ke Swalayan nih atau ke toko-toko supermarket gitu, itu biasanya nggak ada lagi disediakan plastik nih. Jadi kita membawa Plastik sendiri. kayak apa ya namanya? Tote bag, ya tote bag sendiri untuk ngeletain barang-barang yang kita belanjakan seperti itu. Nah, menurut Lami sendiri gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau di Labuan Batu tingkat produktivitas itu ya kurang. Sebenarnya kalau untuk kreatif, anak-anak Labuan Batu menurut aku Iya. cukup kreatif, Iya. sangat malah kreatif. Karena kalau untuk mencari orang yang jago lukis, Iya, banyak. banyak yang pandai puisi. Nah, yang itulah dia kalau masyarakat Labuan Batu, anak-anak Labuan Batu ini kurang mau mengembangkan bakatnya ataupun mungkin kayak malas untuk mengeksplor ataupun meningkatkan kemampuan dia dalam hal itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kreatif sangat kreatif, cuman kalau dalam hal produktivitas itu kan kayak menghasilkan hal-hal baru kan ya, kayak misalnya puisi dan segalanya, itu menurut aku kurang. Atau juga mungkin mereka sebenarnya perlu wadah ya, atau Iya, support benar, nggak wadah. sih? Kita bilang kurang ya support di Labuan Batu ini untuk anak-anak muda berkarya gitu. Kayak misalnya yang tadi Lami bilang ada anak-anak yang pandai ngelukis, puisi, tapi nggak wadah ada nggak ada. wadahnya untuk Dia juga misalnya- bingung untuk mengeksplorasikan. Nah itu dia, menurut aku juga kurang sih. Tapi kan ini kan masanya masih panjang ya, Yu. Ya mungkin nanti bakalan ada pembenahan ataupun perubahan-perubahan lagi. Kita punya harapan akan itu, bener nggak Yu? Iya benar. Jadi disitulah peran pemerintah nih sebenarnya yang harus mendukung dan juga mensupport anak-anak muda kita ya supaya bisa berkarya dan juga lebih berkembang nantinya. Dan juga nanti bakalan akan ada hasil karya yang dari Labuan Batu Iya, atau anak-anak Labuan Batu bangga yang banget tuh kalau kayak gitu. Lagian kalau misalnya anak mudanya yang berkembang dan menciptakan karya gitu kan yang bangga kan daerahnya sendiri juga kan. Iya benar. Nah, menurut Lahmi sendiri apa sih solusi terkait masalah kreativitas anak di Labuan Batu ini? Nah, mengenai solusinya, beberapa daerah nih Yu, di Indonesia, salah satunya Surabaya itu punya Creative Hub namanya. Jadi di Creative Hub itu pemerintah memfasilitasi ataupun memberi wadah kepada anak-anak Surabaya untuk menuangkan kreativitasnya di sana. Nah, aku berharap Creative Hub ini bakalan ada di Labuan Batu. Karena seperti yang aku bilang tadi nih, Labuan Batu itu nggak kurang akan anak-anak kreatif, cuman produktivitasnya. Nah, aku yakin nih kalau misalnya pemerintah mengadakan kreatif hub ini, bakalan banyak anak-anak Labuan Batu yang ikut dan malah menuangkan karya-karya di sana karena juga didukung oleh pemerintah dan juga difasilitasi. Nah, kalau Ayu sendiri gimana? Setuju kan? Iya, aku setuju banget sih sama Lahmi. Apalagi kita pribadi nih yang misalnya suka puisi gitu, ketika ada wadah tentang oh di sini ada komunitas nih untuk anak-anak yang suka puisi, pasti kita bakal lebih semangat kan. Nah, juga termotivasi kan ya untuk menciptakan hal-hal yang lain terkait tentang kreativitas. Iya benar. Nah, kita kembali lagi ya ke Duta Bahasa tadi. Jika ada nih teman-teman kita atau adik-adik kita, khususnya anak-anak Labuan Batu yang ingin mengikuti jejak Lahmi, kira-kira gimana aja tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan? Langkah pertama ya harus daftar ya, Yu, ya. Daftar itu ke web resmi Balai Bahasa Sumut atau Duta Bahasa Sumut. Nah, setelah itu nanti bakalan ada ngasih berkas-berkas penting, misalnya kayak ngisi data-data dan sebagainya seperti itu. Nah, yang penting setelah mendaftar itu kita harus yakin sama kemampuan diri kita sendiri. Artinya banyak orang yang aku nggak bakal lolos deh kayaknya gitu. Itu nggak perlu dipikirin menurut aku. Yang penting itu kayak gimana kita mempersiapkan diri kita aja gitu. Yang terbaik. Iya, ngelakuin yang terbaik supaya bisa lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Karena tahapan-tahapannya juga nggak sedikit kan ya. Iya Nah, benar.
Jadi kalau untuk info lengkapnya juga kalian bisa kunjungi akun Instagram mungkin Instagram ya. Dubes Sumut ataupun Balai Bahasa Sumut. Di situ bakalan ada pengumuman-pengumuman penting tentang pemilihan duta bahasa pelajar ini sendiri. Dan juga banyak kayak pertanyaan-pertanyaan. Hari itu ada yang nanya, "Kak, kalau misalnya ikut duta bahasa pelajar ini harus pasti ngomong bahasa Inggris nggak sih?" gitu. Atau harus pasti ngomong bahasa daerah? Ya enggak, Ayu kan juga ngalamin, ya harus yang pasti. Yang penting kita kayak ya paham ataupun paham tentang pertanyaan dari itu, dan kita juga jawabnya nggak harus dalam bahasa Inggris gitu. Karena poin penting penilaian mereka itu bukan cuma dari itu aja, guys. Gitu. Jadi persiapannya itu bukan hanya tentang hal itu, kayak nyiapin minat dan bakat. Misalnya kalau kalian suka puisi nih, kalian harus udah nyiapin nih dari jauh-jauh hari puisi terbaik kalian untuk ditampilin, ataupun misalnya kayak gambar, nyanyi gitu. Yang penting itu yakin sama kemampuan diri kita sendiri. Dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, udah dikasih nih tipsnya untuk anak-anak muda Labuan Batu yang mungkin ingin mengikuti jejak Lahmi. Nah, aku semalam itu sempat cek-cek Instagramnya Duta Bahasa. Kebetulan lagi ada ya, Mi? Lagi ngadain ya Duta Bahasa. Pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara. Nah, kalian itu untuk usia 18 tahun sampai 25. Jadi kalau bagi kalian nih anak-anak Labuan Batu yang tamat SMA, tamat SMA kita belum bisa ya ikutan. Belum harus tamat SMA dulu. Tapi harus tamat SMA dulu. Hari yang tamat SMA bisa ikutan. Jadi kalian akan berkesempatan mewakili Provinsi Sumatera Utara ke kancah nasional. Wow, keren banget. Iya. Lahmi ada kepikiran nggak sih buat ikutan lagi nanti misalnya ketika udah tamat SMA? Kalau kepikiran ikut, bakalan ada, karena kan dalam hal kegiatan, dalam hal partisipasi itu lebih banyak di Duta Bahasa Sumatera Utaranya daripada Duta Bahasa pelajarnya itu sendiri kan. Yuk kan juga pengen merasakan pengalaman-pengalaman baru. Ya berarti nggak menutup kemungkinan untuk kita ketika udah lulus Duta Bahasa Pelajar untuk ikut lagi ya, Mi? Malah mereka nyaranin, karena apalagi kita kayak punya pengalaman lebih dibanding yang lain gitu kan. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita bersama Lahmi. Terima kasih juga kepada Lahmi yang udah mau banyak cerita dan juga sharing-sharing, ngasih tips juga ke teman-teman di sini. Harapannya sih semoga dari bincang-bincang hari ini kalian bisa dapat manfaat dan juga wawasan baru. Nah sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye! Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.